Halo footballers, buat kalian yang pingin main cepat, efektif, dan dominan, tapi nggak suka gaya main position yang lambat dan muter-muter doang. Video ini cocok banget buat Anda. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai taktik gegenpressing ala Liverpoolnya Jurgen Klopp. Sebuah strategi yang menurut saya cukup brutal ketika dijalankan, tapi sangat cerdas yang mengubah sepak bola dunia. Tapi, apakah bisa Anda menerapkannya secara efektif di eFootball Mobile? Nah, kita akan bedah dari akar sejarahnya, evolusinya, implementasinya di dunia nyata, sampai ke detail setting dan eksekusinya di game. Dan saya berharap Anda jangan skip video ini. Ayo langsung saja kita mulai. Sebelum nama klub bersinar, taktik ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh Ralf Rangnick. Ia percaya momen paling rentan lawan adalah 8 detik pertama setelah mereka menguasai bola. Dengan menekan secara kolektif, tim bisa merebut bola dan menyerang dalam posisi lawan belum siap. Metode Rangnick ini dipakai sejak akhir tahun 90-an di Ulm 1846, Hannover 96 hingga Hoffenheim. Ia mengedepankan pressing yang tinggi, latihan terstruktur, dan filosofi jangan membiarkan lawan bernafas. Klopp terinspirasi dari Ralf Rangnick dan dia membawa prinsip ini ke Dortmund. Apabila Anda adalah pencinta sepak bola, maka tahun 2013 itu menjadi tahun yang sangat baik untuk Dortmund, di mana pemain muda seperti Lewandowski saat itu, Mario Götze, Marco Reus, Ilkay Gundogan, dan Mats Hummels. Tentunya Anda mengenal nama-nama ini, menjadi tim dengan pressing paling agresif di Eropa. Di musim 2012-2013, ketika mereka bertemu Real Madrid di semifinal Liga Champions, Dortmund berhasil membantai Madrid dengan skor 4-1 dengan 4 gol dicetak oleh Lewandowski. Ini adalah contoh nyata, dan Madrid pada saat itu kesulitan menghadapi pressing dari Dortmund yang sangat tinggi. Dan ini adalah contoh nyata bagaimana gegenpressing itu bisa membuat lawan menjadi frustasi. Di Liverpool, gegenpressing semakin sempurna. Trio penyerang Firmino, Salah, Mane itu dikenal aktif menekan sejak lini depan, dan mereka juga sering mencetak gol-gol penting. Tapi, yang tak kalah penting, itu ada di lini tengah. 3 gelandang kunci yang memegang peranan penting dalam menjalankan strategi gegenpressing ini adalah Fabinho, sebagai pemutus serangan lawan yang selalu berada di posisi strategis untuk menghentikan build up musuh. Ini sangat cocok dengan playing style destroyer di eFootball. Sedangkan Henderson dan Wijnaldum itu sangat energik, fleksibel, dan juga menjadi motor transisi dari bertahan ke menyerang serta pengatur tempo pressing. Pergerakan mereka yang naik turun ini mirip dengan playing style box to box di eFootball Mobile.
Gegenpressing Liverpool itu tidak hanya soal kerja keras, tapi tentang koordinasi yang luar biasa. Saat salah satu pemain menekan, yang lain sudah siap menutup opsi umpan. Itulah mengapa pressing mereka terlihat sangat kompak dan sangat taktis. Nah, bek sayap seperti Robertson dan Alexander-Arnold juga mengambil peranan penting di awal-awal gegenpressing ini. Meskipun Alexander-Arnold ini terkadang telat turun, tapi secara umum mereka itu harus ikut menekan tinggi dan harus cepat turun saat transisi. Kunci lainnya ada di kedua bek mereka. Van Dijk yang bertindak sebagai bek build up yang tenang saat lawan mencoba untuk melewatinya, sedangkan Matip atau Gomez akan siap menjadi lini terdepan dalam merebut bola. Ini sangat sesuai dengan playing style destroyer. Nah, di belakang ada Alisson yang memegang peran penting sebagai sweeper keeper. Dia siap menghalau umpan panjang jika pressing gagal. Dia juga sering membantu build up dengan umpan panjangnya yang cukup presisi. Nah, kombinasi intensitas fisik, taktik rapi, dan kualitas pemain inilah yang membuat gegenpressing Klopp di Liverpool jadi salah satu yang paling efektif dan paling ditakuti di Eropa. Untuk menyeting taktik gegenpressing di Football Mobile, Quick Counter itu merupakan simulasi dari gegenpressing di game ini. Ketika mereka langsung menyerang setelah bola direbut, dan pastikan gaya main ini harus 88 ke atas biar sinergi antar pemain maksimal. Untuk manajer rekomendasi, sebenarnya saya lebih menyukai Xabi Alonso karena dia bisa switch gaya ini dari quick counter ke position game. Bila terjadi scripting AI, dia bisa dengan mudah beradaptasi. Sedangkan untuk versi premium itu ada Ruben Amorim karena dia punya double booster. Tetapi saya pribadi lebih suka double gaya main daripada double booster karena bisa fleksibel dan adaptasinya itu lumayan bagus. Untuk kali ini saya menggunakan Xabi Alonso saja. Untuk preferensi formasi, sebenarnya quick counter ini sangat cocok dengan hampir semua formasi. Tetapi saya pribadi paling suka dengan 4-3-3 klasik karena simple, kuat, dan representasi nyata dari gegenpressing. Di lini tengah diisi oleh 2 center midfielder box to box dan 1 DMF destroyer. Untuk 3 penyerang, saya mengkombinasikan antara roaming flank, prolific winger, dan deep lying forward. Formasi yang lain seperti 4-1-2-3 itu juga bisa dipakai kalau ingin versi yang lebih padat di tengah. Untuk formasi lain seperti 4-2-2-2 juga cukup solid untuk gegenpressing sebenarnya kalau Anda suka mainnya lewat tengah. Tapi karena fokus video ini pada gaya klub klasik, kali ini saya akan mengeksplorasi 4-3-3. Untuk di lini tengah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan memakai DMF Destroyer. Center midfield kanan dan kiri akan memakai box to box. Opsi alternatif hall player itu bisa dipakai. Tetapi saya pribadi menyarankan untuk box to box dibanding hall player. Dan saya akan menginstruksikan attacking karena box to box itu sangat bagus dalam bertahan. Dan dengan instruksi menyerang, dia akan mirip hall player sekitar 60-70% saat menyerang. Tapi, dia itu lebih kuat dalam bertahan dan intercept. Maka dari itu saya menggunakan box to box. Tapi, apabila Anda menyukai hall player, maka Anda boleh menempatkannya. Yang wajib itu adalah destroyer 1 dan center midfielder box to box 1.
Untuk di lini depan, center forward, saya akan memakai deep lying forward karena ini mirip dengan Firmino style, di mana dia sering membantu build up dan pressing. Tetapi apabila Anda menyukai tekanan tinggi dan finishing cepat, goal poacher itu bisa menjadi pilihan utama. Sedangkan di winger, salah satu winger saya akan memakai roaming flank, di mana itu adalah role dari Mohamed Salah. Prolific winger itu adalah role dari Sadio Mane yang suka bermain melebar. Dan sebagai catatan tambahan atau tips, Anda bisa menukarnya dengan cross spesialis di salah satu sisi apabila Anda memainkan striker yang memiliki heading yang cukup bagus seperti adanya bullet header ataupun heading, contohnya Haaland, Nunes, Cristiano Ronaldo, dan sebagainya. Dan sebagai tips tambahan lagi, kalau Anda suka cut inside atau bermain dari half space, maka fokuskan roaming flank ke sisi favorit kalian. Misalkan kalian suka menyerang dari kiri, maka memasangnya di sebelah kiri saja, dan itu bisa di switch sesuai dengan gaya bermain kalian. Untuk back dan kiper, saya lebih menyukai fullback dengan ofensif karena dia bisa membantu menyerang dan juga bisa membantu menekan di lini lawan. Tetapi apabila ingin bermain lebih aman, defensive fullback itu bisa jadi pilihan. Untuk di center back, saya akan memakai kombinasi build up dengan destroyer seperti biasa. Dan untuk goalkeeper, saya akan menggunakan attacking goalkeeper karena dia itu selalu siap keluar untuk antisipasi saat pressing gagal. Dan untuk instruksi tambahan, attacking instruction seperti saya bilang tadi, memakai satu box to box itu attacking. Sedangkan untuk defensive instruction, saya akan memakainya di destroyer karena untuk menjaga kedalaman agar dia tidak terlalu maju saat nge-press. Dan counter target di kedua winger. Ketika berhasil merebut bola, mereka sudah siap di ruang yang kosong, sehingga transisi counter itu bisa sangat efektif dan cepat. Nah, setelah semua setting taktik sudah oke dan pemain sudah pas, tinggal satu hal yang paling krusial, yaitu eksekusi pressing yang efektif. Nah, saat kehilangan bola, kita harus mengepress dengan kolektif dan cerdas. Menurut saya, kita bisa menggunakan tombol matchup atau call for pressure. Jadi, AI akan membantu menekan bola. Sedangkan pemain yang kita kontrol itu fokus tutup ruang. Jadi, kita jangan langsung press, tetapi mendekati lawan perlahan-lahan sambil menutup zona, menciptakan situasi di mana mereka mau tidak mau melakukan back pass atau melakukan kesalahan. Dan saat itu terjadi, kita bisa langsung merebut bolanya. Nah, bagaimana kalau posisinya jauh? Posisi AI kita jauh, kita bisa menekan dengan pelan dan sambil call for pressure atau match up dan tunggu pemain lain untuk membantu. Intinya, gegenpressing ini bukan spam tombol press, tapi tekanan cerdas dari arah dan ruang yang tepat. Nah, saat bola direbut, kita langsung memanfaatkan transisi. Ada beberapa aturan dalam gegenpressing yang bisa kita terapkan. Pertama, kita harus through pass langsung ke winger atau center forward ataupun pemain yang sedang kosong. Yang kedua, kita harus menghindari dribble berlebihan. Dan kita bisa manfaatkan ruang sebelum lawan regroup.
Kemudian kalau opsi umpan tidak ada, kita harus seperti apa? Yang pasti kita jangan memaksa. Kita bisa perlambat tempo, kemudian build up pelan-pelan dari belakang seperti yang Liverpool sering lakukan saat melawan lawan yang cukup low block. Position 60-70% juga bisa terjadi dengan gegenpressing, karena ini hal yang wajar. Nah, untuk tips tambahan gegenpressing akan saya bagikan dalam bentuk tabel. Nah, itu dia panduan lengkap untuk menerapkan gegenpressing ala Klopp di eFootball Mobile. Taktik ini memang agresif, intens, dan membutuhkan fokus yang cukup tinggi. Tetapi kalau kalian bisa mengeksekusinya dengan benar, hasilnya akan sangat mematikan, baik di pertandingan biasa maupun di PvP rank. Kalian juga boleh silakan mencoba formasi, taktik, dan gaya main yang sudah kita bahas tadi. Eksperimenkan juga dengan pemain favorit kalian. Apalagi kalau kalian punya versi taktik sendiri, boleh banget share di kolom komentar. Karena saya senang sekali membaca insight dari kalian semua. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten taktik lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you on the next video. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Ahí se va! ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué genialidad de Diogo Jota! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Un tanto que sube al marcador por su astucia y que ha finalizado con grandísima calidad. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe.